Ya, baik. Kita akan kembali lanjutkan sesi saling bertanya tentunya antara masing-masing pasangan calon ini. Nanti kita akan berikan kesempatan kepada pasangan ketiga untuk bertanya kepada pasangan kedua. Kemudian juga nanti akan diberikan kesempatan pasangan 1 dan 2, kemudian 3 dan 4. Saya akan berikan kesempatan untuk maju pasangan calon 3, kemudian juga kembali Bapak pasangan calon nomor urut 2 untuk maju menuju podium. Silakan Bapak, pasangan calon nomor 3 dan 2. Baik, silakan. Baik, ya. Saya akan berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor 3 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 2. Waktunya 1 menit. Silakan. Terima kasih. Pertanyaan kami satu hal. Bagaimana caranya strategi memanfaatkan CSR dari hasil pertambangan legal dan ilegal, termasuk dokumen terbang seperti yang pernah terjadi di Konawe Utara. Nah. Waktu tersisa masih banyak Bapak, masih ada 35 second. Saya pertajam, CSR itu 3 bidang gunanya, bidang pendidikan, kesehatan dan sarana prasarana. Jadi saya kira Pak Andi khusus fokus pendidikan dan kesehatan. Silakan. Baik, sudah cukup Bapak, masih tersisa 20 detik. Baik, silakan jawaban pasangan calon nomor urut 2, 1,5 menit. Belum Mbak, belum. Baik, sebentar, kita akan, baik, waktunya sudah mulai dihitung, silakan Bapak. Baik Pak Laudeda, saya akan menjawab. Kalau bicara tentang CSR, ya nanti saya akan jawab tentang bagaimana pelayanan CSR kepada pendidikan, kesehatan, dan pelayanan. Tapi kalau ditanya apakah kira-kira CSR untuk yang ilegal, ya namanya juga ilegal, tidak akan bisa dikasih tahu, iya kan? Nah, kalau yang legal mungkin bisa. Nah, kalau yang ilegal itu kan pasti tidak akan ketahuan. Nah, oleh karena itu begini, kalau bicara tentang itu jangan bertanya kepada anunya, harusnya tanya kepada masyarakat apa yang sudah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Khususnya mungkin dia mau bertanya tentang perusahaan saya. Kalau bicara tentang perusahaan saya, tanya kepada masyarakat Kabaena apa yang akan kita lakukan. Sudah sampai sejauh mana yang kita lakukan. Nah, semua itu terukur. Apa yang kita ukur? Misalnya menyangkut masalah pendidikan, kita berikan beasiswa. Masalah kesehatan yang saya sudah menyediakan ambulans gratis darat dan laut. Apalagi kami sudah memberikan bantuan kepada mereka untuk berangkat umroh, itu untuk CSR-nya tuh, dan kami memberikan fasilitas lain ya seperti itu. Bahkan kita memberikan bantuan 1 miliar untuk setiap setiap bulan ada. Mohon maaf Bapak, waktunya habis sudah. Baik, silakan diberikan tanggapan. Paslon nomor 3, 1,5 menit. Ada 3 lingkar fokus dari pemberian CSR. Ini saya kira yang banyak belum dipraktekkan. Ini undang-undang wajib, aturan perintah. 1, lingkar dalam, lingkar luar, dan lingkar lainnya. Harus dibuktikan apakah lingkar luar ini terpenuhi dulu. Nah sekarang hasil penelitian investigasi kami, waktu saya ada di Ombudsman, belum ada usaha tambang yang real mempraktekkan ini. Apalagi mereka yang melakukan tambang ilegal. Maka kami ke depan itu akan melakukan pencegahan terhadap tambang ilegal. Pengguna dokumen terbang kami akan perkuat untuk diusut. Kemudian untuk pemasukan daerah dan kesejahteraan masyarakat itu harus ditata ulang. Kemudian fokusnya adalah untuk memastikan rakyat di sekitar akan sejahtera. Di bidang pendidikan dan kesehatan terlayani secara prima. Itu fungsi dari undang-undang, kemudian dipraktekkan, diimplementasikan oleh pelaku usaha tambang. Saya belum tahu beliau ini adalah mantan pejabat negara. Apakah sudah terlibat juga dalam tambang itu atau tidak? Tetapi kalau nanti kami memimpin daerah ini, maka akan pastikan bahwa kekayaan alam itu harus dicoba dikaji ulang untuk kemudian hasil-hasilnya, keuntungannya untuk kesejahteraan rakyat, pendidikan dan kesehatan yang utama. Baik. Waktunya sudah habis, silakan ditanggapi Bapak, 1,5 menit. Ya baik,
Jadi kalau kita bicara, karena tadi kan pertanyaannya masalah yang ilegal. Nah, tapi kalau yang ditanya yang legal, ya memang ukurannya seperti itu, ya. Oleh karena itu, ya sekarang ini keberpihakan kita, ya keberpihakan kita. Kita mau berpihak, tetapi regulasi tidak mendukung. Sekarang kewenangan kita itu sudah tidak ada, Pak. Semua sudah diambil oleh pusat. Maka pada saat kami jadi gubernur dan Pak Hugua jadi wakil gubernur, kami yakinkan kembali itu kewenangan itu akan kita kembalikan lagi. Ya. Kenapa? Dengan kewenangan itu maka kita akan bisa memberdayakan semaksimal mungkin. Pada kenyataan sekarang ini, dulu kita punya, ya, dulu kita punya kewenangan itu, tapi tidak kita manfaatkan sebesar-besarnya karena akuntabel, karena prinsip akuntabel itu tidak kita lakukan sehingga diambil oleh pusat. Nah, oleh karena itu ke depan kita harus berusaha. Saya dan Pak Gua ini adalah pilihan Pak Prabowo. Karena pilihan Pak Prabowo adalah presiden. Saya pasti akan didukung manakala program itu berpihak kepada masyarakat dan saya akan manfaatkan sebesar-besarnya. Ya, saya akan memanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Dan itu akan kita lakukan. Itu kira-kira jawaban kami. Terima kasih.